Oke yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas mengenai yang saya review kemarin ya. Sempat fisiknya saya review dan kali ini saya akan menggunakan road review untuk helm JS1 ya. Oke, langsung saja. Jadi ketika saya pakai begini sih, first impressionnya itu tentu saja fan-nya off. Jadi muat nggak muat sih, yang penting ini ya, kalau ukuran halves L itu udah berasa sempit banget, jadi ditambah balafla kayak gini mungkin bisa akses ke XL ya. Cuman kalau terlalu ke atas nanti malah takutnya oblak, jadi saya pilih yang tengah-tengah L aja. Nah, ini ragunya kalau beli halves itu biasanya gitu ya, kalau M nanti terlalu sempit, kalau XL nanti terlalu longgar, jadi yang aman ya pilih di antara itu aja. Oke, untuk pertama kali sih ini saya pakai untuk busa pipi itu dalam mencengkram di dagu kita itu sedikit kasar ya, jadi nggak terlalu nyaman sih kalau menurutku. Mungkin ya karena desain ini melebihi di dagu sini ya, jadi agak panjang dikit, dan cengkramannya itu kalau dipakai berjam-jam bisa bikin nggak nyaman sih ya, lebih karena ini ya busanya juga pengaruh sih. Untuk busa dalamnya sih ini lumayan worth it kalau dipakai harian gini, asal nggak dipakai buat ngebut atau kecepatan yang 60 ke atas ya. Oke, mungkin untuk busa saya nilai sekitar 70-an lah ya. Dan karena mungkin pengaruh juga fan-nya ini off semua, alias ventilasi udaranya itu nggak aktif semua, dan otomatis sirkulasi saat dipakai itu nggak tembus ke EPS-nya, jadi kurang sejuk. Kalau ditambahin ventilasi, kemungkinan ini helm udah mendekati KYT sih. Perlu dipertimbangkan juga buat Jitsu. Mungkin untuk fan yang atas itu bisa kalian aktifin, atau yang di bagian di spoiler bawah itu biasanya. Nah, yang di bagian atas itu bisa kalian bikin kayak slide gitu, buka tutupnya, jadi sirkulasi itu nggak terlalu sumpek. Mungkin itu sih saran saya untuk fan, dan juga agar lebih inilah ya, worth it buat harian lagi. Selanjutnya saya akan mereview di bagian visor. Tentu saja ini aftermarket dari Norris, dan pandangannya lumayan cukup jernih karena memang aftermarket yang banyak digunain sama ini ya, banyak digunain sama pengendara yang menjadi alternatif, karena yang orinya mungkin agak lebih mahal, jadi visor ini terbilang terjangkau harganya. Dan mungkin yang versi kemarin itu untuk raket atau kupingannya sedikit agak gampang meleot, jadi ini udah di upgrade menjadi raket seperti helm KYT dan juga NHK ya, jadi terlihat lebih kuat, dan juga untuk nurunin visor itu nggak takut buat copot-copot visornya, jadi cuman geraknya itu mantep dan pas sih. Ini awet tentunya, karena ketika saya coba gini ini nggak gampang patah untuk cungkitannya itu. Mungkin itu ya untuk visor dan raketnya. Oke, jadi untuk spoiler belakang ini cuman untuk sebagai penambah aerodinamis di helm ini aja ya, jadi nggak ada fungsi untuk ventilasi ataupun yang lain juga. Cuman ini kalau nggak dikasih spoiler jadinya agak wagu sih helmnya, jadi lebih agak pelontos gitu. Dan kemungkinan spoiler ini yang diminati model-model runcing gitu kan, sekarang pada suka, jadi lebih menarik aja sih helm ini. Dan karena spoiler yang lebih mencolok lancip gitu, jadi
ala-ala gitu, jadinya banyak yang disukai yang model gitu. Ya bagi saya pribadi ya sah-sah aja sih, nggak ada yang salah. Cuman kalau boncengan mungkin agak kesulitan kalau ini ya, mentok di penumpang, karena kebanyakan spoiler kan fungsinya cuman bikin aerodinamis, bukan ini ya, sebagai pelengkap aja. Jadi kalau terlalu runcing itu kalau enaknya dipakai berkendara sendiri, jadi kalau berdua itu agak merepotkan yang di belakang. Oke, mungkin dari dasar 3 itu aja ya yang penting atau kalian perlu ketahui untuk mencoba helm ini. Silahkan kalian bisa jajal sendiri, cuman itu ya tadi first impression saya yang pertama pakai yang V2 ini. Untuk cat dan kerapian sih sudah saya bahas di review kemarin ya, itu saya nilai 98an lah ya, karena ya mungkin cuma minus dikit di bagian finishing aja sih, karena berhubung ini glossy jadi lebih terlihat gitu. Untuk cat finishingnya itu agak kurang sih, cuman kalau sesuai harga ya ini memang template-nya memang gitu ya. Jadi kalau mau yang finishingnya rapi lagi mungkin budgetnya nanti mungkin bisa jadi 500an, ditambah dengan busanya yang gini dan nggak ada fan, itu kan masuk logika juga kan. Kalau itu mungkin diperbarui nanti mungkin budgetnya lebih ini tambah. Oke, dan kalau kita pakai di kecepatan yang sedang juga nggak terlalu berisik sih, cuman ada sedikit udara yang swing gitu, jadi karena mungkin nggak ada fan-nya jadi pengaruh juga. Oke, mungkin akan saya coba pakai kecepatan yang 60 kilo ya, kita coba. Nah kalau kita pakai di kecepatan yang sedikit cepet gini itu nggak fungsi sama sekali, ini anginnya bener-bener kacau, dan juga kalau dipakai agak setengah jam atau lebih gitu mungkin udah sumpek gini. Ini aja saya pakai sekitar nggak sampai 10 menitan ini ya, itu udah sumpek banget kalau kita tutup gini. Oke, dan hampir lupa ini untuk tali pengikatnya itu udah di-ring ya, jadi kalau kita pakai di kecepatan tinggi itu sebenarnya ini udah aman banget, karena bukan yang microlock ataupun manual. Cuman karena minusnya itu tadi ya di busa, di fan itu kalau setara udah di D-ring harusnya sih kalau dilengkapi itu tambah mantep. Untuk kelebihannya sih ya cukup menarik ya eksterior penampilan helm ini, karena memang diperuntukkan buat jarak dekat ya masih oke lah kalau cuman beberapa kilo gitu atau buat sekolah. Cuman kalau untuk jarak jauh ini nggak worth it banget, dan otomatis ya karena balik lagi kekurangan yang saya sebutkan tadi ya. Oke, mungkin itu ya sedikit yang bisa saya kupas dari helm ini. Mungkin ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.